Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Iwan Fanani. Di sini saya akan memberikan materi tentang model pembelajaran. Yang A, tentang pengertian model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran adalah prosedur atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dalamnya terdapat strategi, teknik, metode, bahan, media, dan alat penilaian pembelajaran. Model pembelajaran merupakan tingkatan tertinggi dalam kerangka pembelajaran karena mencakup keseluruhan tingkatan. Dalam model pembelajaran ini terdapat strategi yang menjelaskan operasional alat atau teknik yang digunakan siswa dalam prosesnya. Selanjutnya, di dalam strategi pembelajaran ada metode pembelajaran yang menjelaskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mengingat model pembelajaran adalah dasar untuk strategi dan metode, perlu diketahui pengertian model pembelajaran menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama ada Arendt. Pada tahun 1997, model pembelajaran mengarah pada pendekatan tertentu terhadap instruksi yang terdiri dari tujuan, sintaks, pola urutan atau alur, lingkungan, dan sistem pengelolaan secara keseluruhannya. Instruksi yang dimaksud adalah segala ketentuan yang dimaksud untuk dikerjakan dalam hal ini adalah siswa. Menurut Arendt, seperangkat instruksi ini perlu memenuhi berbagai komponen agar dapat menjadi kesatuan model pembelajaran yang utuh dan berfungsi dengan baik untuk siswa. Yang kedua, menurut Adi pada tahun 2000, yaitu model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga dalam hal ini penentuan model pembelajaran tidak lepas dari mempertimbangkan tujuan pembelajaran. Kesinambungan model pembelajaran dengan tujuan pembelajaran cenderung akan mempermudah dalam penyusunan model pembelajaran secara menyeluruh. Ketika keduanya sinkron dan penggambaran keseluruhannya sudah jelas, penyusunan strategi dan metode pembelajaran bisa menjadi lebih mudah. Menurut Adi, fungsi model pembelajaran yaitu sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya, menurut Trianto pada 2010, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Nah, pengertian ini hampir senada dengan Adi. Namun, Trianto di sini lebih menjabarkan pada komponen-komponen dalam model pembelajaran. Komponen-komponen tersebut diantaranya yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Selanjutnya, yang B ada ciri-ciri model pembelajaran. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari model pembelajaran tersebut? Mari kita simak. Ciri yang pertama yaitu rasional teoretik yang logis. Nah, model pembelajaran terus berkembang dan hal ini didasari oleh harapan agar dari masa ke masa bisa menjadi lebih baik. Sebab upaya memperbaiki dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa. Yang kedua, memiliki tujuan khusus. Model-model pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembelajarannya atau pola urutannya dan sifat lingkungan belajarnya. Sebagai contoh, mengklasifikasikan berdasarkan tujuan adalah pembelajaran langsung, yaitu suatu model pembelajaran yang baik untuk membantu siswa mempelajari keterampilan dasar seperti tabel perkalian atau untuk
topik-topik yang banyak berkaitan dengan penggunaan alat. Yang ketiga, memiliki prosedur operasional yang harus dipatuhi. Pola urutan dari suatu model pembelajaran adalah pola yang menggambarkan urutan alur tahap-tahap keseluruhan yang pada umumnya disertai dengan serangkaian kegiatan pembelajaran. Nah, pola urutan dari suatu model pembelajaran tentu menunjukkan dengan jelas kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan oleh guru atau siswa. Pola urutan dari bermacam-macam model pembelajaran memiliki komponen-komponen yang hampir sama. Contoh, setiap model pembelajaran diawali dengan upaya menarik perhatian siswa dan memotivasi siswa agar terlihat dalam proses pembelajaran. Kemudian saat mengakhiri dengan tahap penutupan pelajaran, di dalamnya meliputi kegiatan merangkum pokok-pokok pelajaran yang dilakukan oleh siswa dengan bimbingan guru. Nah, prosedur inilah yang harus dilaksanakan ketika menerapkan metode pembelajaran. Ciri yang keempat yaitu memiliki kaitan dengan konsep lingkungan belajar. Tiap-tiap model pembelajaran membutuhkan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang sedikit berbeda. Misalnya, model pembelajaran kooperatif memerlukan lingkungan belajar yang fleksibel seperti tersedia meja dan kursi yang mudah dipindahkan. Pada model pembelajaran diskusi, para siswa duduk di bangku yang disusun seperti melingkar atau seperti huruf U atau seperti tapal kuda. Sedangkan model pembelajaran langsung, siswa duduk berhadapan-hadapan dengan guru. Pada model pembelajaran kooperatif, siswa perlu berkomunikasi satu sama lain. Sedangkan pada model pembelajaran langsung, siswa harus tenang dan memperhatikan guru. Selanjutnya ada macam-macam model pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Pembelajaran langsung adalah jenis model pembelajaran di mana materi pembelajaran disusun oleh guru untuk disampaikan secara langsung kepada siswa. Model ini memiliki kaitan dengan metode pembelajaran ekspositori, yaitu penyampaian materi dari guru ke murid dilaksanakan secara langsung melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Adapun karakteristik model pembelajaran langsung dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Siswa mendapatkan keterampilan secara langsung dan segera mendapatkan pengaruh dari model pembelajaran langsung. Dan B. Pembelajaran dilakukan dengan berorientasi pada tujuan tertentu. C. Materi sudah disusun oleh guru. Dan D. Lingkungan belajar sudah terstruktur dan disusun oleh guru. Model pembelajaran langsung memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, setidaknya ada 5 poin kelebihan model pembelajaran langsung. A. Guru memiliki wewenang penuh terhadap isi materi yang sudah disiapkannya sehingga lebih mudah dalam mempertahankan fokus siswa. B. Model ini dapat diterapkan untuk kelas besar dan kelas kecil. C. Dapat mendorong siswa lebih terbuka untuk mengungkapkan kesulitan secara langsung kepada guru. Dan D. Efektif untuk pembelajaran tentang materi yang terstruktur dengan waktu terbatas. Yang E. Efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan yang dieksplisit kepada siswa yang nilai sekolahnya masih rendah. Sedangkan kekurangan model pembelajaran langsung diantaranya yaitu keterampilan siswa sangat bisa berbeda-beda. Model ini bergantung pada kemampuan siswa mengasimilasi materi melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, dan mencatat. B. Sulit dalam mengatasi perbedaan kemampuan, ketertarikan, dan gaya belajar siswa. C. Siswa dituntut untuk terlibat secara aktif
sehingga sulit bagi siswa yang lebih tertarik untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal. D. Guru memiliki peran paling esensial dalam proses pembelajaran. Jika guru menunjukkan sikap tidak kompeten seperti tidak memahami materi atau tidak komunikatif, kemungkinan terburuk adalah siswa tidak mematuhi kelas, kesulitan dalam memahami materi, dan menghambat kegiatan belajar secara menyeluruh. Yang kedua, ada model pembelajaran berbasis masalah. Konsep ini memberikan siswa kesempatan untuk belajar dengan salah satu strategi pembelajaran, yaitu penyelidikan dan inquiry terhadap situasi masalah yang autentik atau terjadi di kehidupan nyata. Model ini mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah menggunakan kemampuan nalar dan melatih kemampuan belajar secara independen. Adapun pembelajaran berbasis masalah ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Fokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu. Kemudian mendorong untuk menganalisis masalah yang selanjutnya dilakukan pengembangan hipotesis, melakukan eksperimen hingga merumuskan kesimpulan. Dan mendorong agar hasil pembelajaran adalah karya nyata yang menjelaskan bentuk dari penyelesaian masalah. Seperti halnya pembelajaran secara langsung, model pembelajaran berbasis masalah juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari model pembelajaran berbasis masalah ini meliputi mendorong siswa menyelesaikan masalah yang realistis dan memiliki dampak pada kehidupan nyata. Kemudian memupuk sifat inquiry siswa, mendorong kemampuan siswa dalam penyelesaian masalah. Dan adapun kekurangan model pembelajaran berbasis masalah terdiri dari persiapan pembelajaran cenderung kompleks, karena belum tentu siswa dan guru bisa memenuhi alat atau instrumen yang diperlukan dalam proses belajar. Kemudian hasil pembelajaran bisa menjadi tidak maksimal apabila kesulitan dalam mencari masalah yang relevan untuk siswa. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu lebih lama dari periode pembelajaran yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, ada model pembelajaran kontekstual. Model ini menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Kompetensi siswa dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menghubungkannya, berfokus pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Model ini lebih mementingkan strategi belajar daripada hasilnya. Komponen utama model pembelajaran kontekstual meliputi menggunakan landasan berpikir konstruktivisme yang menekankan pemahaman siswa secara independen berdasarkan pengetahuan terdahulu. Proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis atau inquiry. Pertanyaan pertama yang mendorong jawaban dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya menekankan pada sistem belajar secara berkelompok. Komponen selanjutnya ada model yang menjadi acuan bagi pencapaian kompetensi siswa. Guru bukan satu-satunya model tetapi dapat melibatkan siswa atau didatangkan dari luar. Dan refleksi yang bisa berupa pertanyaan langsung, jurnal, pesan, dan kesan dari siswa, diskusi secara langsung atau hasil karya. Dan yang komponen terakhir, penilaian nyata dengan mengukur semua aspek pembelajaran yang terdiri dari proses kinerja dan hasil pembelajaran siswa. Yang keempat, ada model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini hampir sama dengan pembelajaran kontekstual dalam hal membuat siswa dapat bekerja sama dalam satu kelompok. Hanya saja model ini lebih menekankan pada esensi kerjasama dalam pembelajaran. Meskipun begitu, model kooperatif ini penting dalam praktik pendidikan karena selain meningkatkan pencapaian hasil belajar, juga mengembangkan hubungan antar teman dan kelompok. Ada 3 konsep yang juga merupakan karakteristik model pembelajaran kooperatif. Yang A, tujuan kelompok. Keberhasilan belajar didasarkan pada
performa individu sebagai anggota kelompok dalam menciptakan hubungan yang baik dengan yang lainnya, dengan saling mendukung, membantu, dan peduli satu sama lain. Konsep yang kedua yaitu pertanggungjawaban individu. Nah, meskipun berorientasi pada kelompok, setiap individu juga harus siap untuk menghadapi tes dan tugas-tugas yang bersifat individual tanpa bantuan teman sekelompok. Konsep yang ketiga yaitu kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan. Menggunakan metode scoring di mana nilai perkembangan dilandasi oleh peningkatan prestasi yang diperoleh siswa. Dari yang terdahulu, siswa memiliki kesempatan untuk memperoleh nilai secara merata. Model pembelajaran kooperatif ini dibagi lagi ke dalam beberapa tipe, di antaranya yaitu Jigsaw, kemudian Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC, kemudian ada Numbered Head Together yaitu NHT, selanjutnya ada yang menggunakan kartu, kemudian ada Student Team Achievement Divisions atau STAD, dan Team Game Tournament. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Pembelajaran ini dilakukan dengan cara siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Dalam satu kelompok diberi tugas untuk membaca materi dengan topik berbeda-beda sehingga setiap siswa dalam satu kelompok mendapatkan topik bacaan yang berbeda. Usai membaca, setiap siswa yang mendapatkan topik bacaan yang sama dari kelompok yang berbeda diminta untuk mendiskusikan topik yang sudah mereka baca. Setelah berdiskusi, mereka kembali ke kelompok masing-masing untuk bertukar materi dari hasil diskusi sebelumnya. Tipe Jigsaw akan lebih maksimal jika digunakan untuk pelajaran dalam bidang ilmu sosial dengan materi yang tertulis. Materi yang sudah tersedia dapat meminimalisir kemungkinan siswa mendapatkan informasi yang kurang benar. Apalagi dalam tipe ini mereka diharuskan menjelaskan materi yang sudah dibaca. Selanjutnya ada pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Composition atau disingkat CIRC. Guru membagi kelas ke dalam beberapa kelompok. Dalam satu kelompok, mereka diberikan bacaan sesuai topik yang sedang dipelajari untuk kemudian didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Setelah berdiskusi, mereka diminta menemukan ide pokok dan memberikan tanggapan terhadap topik yang sudah dipelajari. Selanjutnya, tiap kelompok diminta untuk menyampaikan ide pokok dan tanggapan ke forum kelas agar mendapat tanggapan dari kelompok lain. Untuk mengakhiri kelas, guru kemudian menyampaikan kesimpulan. CIRC ini mendorong siswa untuk aktif dan reaktif terhadap dinamika diskusi. Dalam satu kelompok akan ada yang membantu teman lainnya yang kesulitan. Siswa akan terdorong untuk bertanya ketika dirasa ada yang tidak dipahami. Adanya diskusi juga akan mendorong siswa untuk bicara dalam forum kelas, berpendapat, menyanggah, dan seterusnya. Selanjutnya pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). Tipe kooperatif ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menumbuhkan kemampuan berargumentasi dan berpendapat. Setelah dibagi kelompok dan materi, siswa menyatukan pendapat dengan mengerjakan bekerja siswa di bawah bimbingan guru dan memastikan setiap anggota kelompoknya sudah mengetahui jawaban dari materi. Kemudian guru memanggil siswa berdasarkan nomor urut mereka untuk menjawab pertanyaan. NHT ini bisa jadi tipe yang paling membuat siswa gelisah karena siswa cenderung khawatir jika jawaban mereka salah. Oleh sebab itu, jika jawaban siswa salah, guru tetap harus tenang, menenangkan siswa dan memberikan arahan yang benar. Pembelajaran kooperatif tipe menggunakan kartu. Berdasarkan tipe ini, hal yang dilakukan dalam pembelajaran adalah menggunakan kartu berisi pertanyaan dan kartu lainnya berisi jawaban sebagai instrumen belajar. Guru dapat membagi siswa sepasang-sepasang. Sepasang siswa menjawab kartu-kartu pertanyaan siswa lainnya. Setelah itu mereka bertukar kembali untuk mengkoreksi jawabannya. Kelebihan dari tipe menggunakan kartu adalah lebih menyenangkan bagi siswa. Selain juga karena mereka bisa berinteraksi dengan siswa lainnya, tipe ini juga berlaku untuk hampir semua mata pelajaran. Sedangkan tantangan dari tipe ini adalah siswa harus tahu jawaban dari pertanyaan, yang tetap saja pada akhirnya guru perlu memantau jalannya proses ini.
Pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Assessment Divisions atau STAD. Gagasan utama tipe STAD adalah memotivasi siswa agar saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru. Secara teknik, tipe ini bisa dibilang cenderung sederhana. Keunggulan STAD ada pada penekanan pada aktivitas dan interaksi siswa satu sama lain untuk saling memotivasi dan membantu menguasai materi pelajaran. Kemudian, setiap siswa memiliki kesempatan yang sama dalam menunjukkan kemampuannya. Sedangkan hal yang perlu diperhatikan dalam tipe ini adalah pengaturan tempat duduk, sebab pengaturan tempat duduk yang tidak baik dapat menyebabkan gagalnya pembelajaran dalam kelas. Yang terakhir ada model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament atau disingkat dengan TGT. TGT memiliki kesamaan dengan tipe STAD, kecuali TGT menggunakan sistem turnamen akademik yang mendorong siswa menjadi lebih ambisius dan kompetitif. Komponen dalam tipe TGT terdiri dari presentasi di kelas. Siswa harus memperhatikan betul presentasi di kelas untuk memahami materi sehingga dapat mengerjakan kuis. Komponen kedua adalah tim yang mana sudah merupakan komponen utama dalam jenis pembelajaran kooperatif itu sendiri. Komponen ketiga yaitu game yang dirancang untuk menguji pengetahuan siswa dari materi yang sudah dijelaskan melalui presentasi sebelumnya. Komponen keempat adalah turnamen itu sendiri. Kelima adalah penilaian tim. Komponen kelima ini juga penting untuk merefleksikan performa tim setelah melalui komponen keempat yang merupakan bagian esensial dari tipe pembelajaran kooperatif ini. Sekian materi tentang model pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.